setiap anak itu timelinenya beda-beda. Ada yang dia nangkepnya cepet, ada yang agak lama. Nggak punya emosi, nggak punya rasa, dan dia hanya mengumpulkan dari database tuh gambar-gambar yang ada, dia jadikan jadi satu. Tapi masalahnya kekurangannya itu terlalu rapih dan terlalu bersih. Tiba-tiba ada AI yang cuman nawarin 10.000, saya kaget gitu loh. 10.000, innalillahi ya kan. AI ini kira-kira jadi ancaman nggak sih buat kartunis? Hai Kinasta, selamat datang di podcast yang ngobrolin hal-hal seru seputar inspirasi, inovasi, dan masa depan anak muda. Tak akan didapatkan di podcast yang lain, hanya ada di Go Podcast! Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrolin hal-hal seru seputar yang pasti dekat dengan Gen Asta. Yang dari pagi sampai malam scroll-scroll, mungkin pengen wajahnya dibuat animasi, dibuat kartun, dan lain sebagainya supaya bisa upload di media sosial. Nah, kali ini kita akan bahas seputar dunia kartun, ada kaitannya dengan perkembangan AI. Apakah kartun bisa digantikan dengan AI? Atau AI tidak bisa menggantikan kartun? Jawabannya ada di dua narasumber kita, kartunis yang sehari-hari mengajar pada anak-anak. Selamat datang Karina. Halo. Apa kabar? Oke, sehat kakak. Baik. Kak Surai, Kak Rina, sehari-hari menggeluti dunia kartun. Iya. Sejak kapan berkenalan dengan kartun? Sebenarnya sih dari kelas 4 SD ya. Sombong amat. Pertama kali Dari kenal, SD? Pertama kenal tuh dari zamannya Sailor Moon. Moon Prism Power Makeup. Sudah lama berarti ya? Sudah lama. Tapi kalau untuk secara resminya itu saya mulai menggeluti dunia kartun tuh pas kuliah. Oh, pas kuliah. Berarti Iya. dipelajari secara ilmiah ya? Bukan secara ilmiah sih, tapi iya benar secara ilmiahnya, ada teorinya sih. Ada teorinya, Ada kan? teorinya, kemudian juga kita ada tekniknya, kemudian kita belajar segala macam teori. Dan sampai sekarang bekerja? Ya, bekerja juga berhubungan dengan Berhubungan kartun-kartun. dengan kartun-kartun. Iya, Dan betul. itu tentu menghasilkan cuan dong? Iya dong. Jadi tidak hanya sekedar hanya hobi saja begitu Iya. ya. Oh, ini suka gambar, Iya. kemudian hanya hobi. Kalau anak saya suka mewarnai begitu, kemudian tidak tahu nih tujuannya apa. Ternyata kartun ini sampai hari ini Kak Rina bisa menghasilkan cuan. Iya. Kalau Kak Surai mulai kapan belajar kartun? Mungkin dari bayi kali ya. Saya itu menggambar itu. Ini dari cerita orang tua ya. Iya. Jadi saya itu sejak kecil itu sudah suka nyoret-nyoret rumah. Oh, Sebelum sekolah. Kalau itu sih semua anak-anak juga suka coret-coret. Iya, sebelum sekolah tuh ya, ya kan. Jadi keajaiban pertama kali saya itu menggambar itu ketika dikasih pensil sama kakak, ya kan. Tiba-tiba saya di tembok gitu kan. Saya garis loh, kok ada garisnya gitu kan. Itu sesuatu tuh buat saya. Oh, kok makin panjang gitu kan. Kok makin panjang. Oh, asik nih ya kan. Ternyata Asik menggambar apa tuh? itu belum masih garis aja tuh. Dan saya menangis ketika ujung pensil itu habis. Bisa setelah ujung pensil Karena habis. iya, jadi nangis karena ujung pensil habis. Bukan Iya, karena iya. diomelin. Bukan, nggak karena diomelin. Jadi orang tua saya, alhamdulillahnya, orang tua saya itu nggak melarang saya mencoret rumah. Ya, jadi habislah rumah itu dengan gambar saya semua. Dengan gambar Kak Surai. Ya, dari mana saya menggambar? Kalau belajar gambar itu otodidak aslinya, otodidak. Kalau zaman saya itu ada namanya Pak Tino Sidin, itu legenda. Jadi nanti Pak Tino akan memberikan untuk anak-anak bagaimana caranya menggambar burung yang mudah. Set. Legenda lukis Indonesia yang menggambar Indonesia. Jadi itu setiap sore, ya kan, saya itu di TPRI waktu itu. Ya, ini orang jadul banget nih ya. Jadi Pak Tino itu dengan pecinya ya, atau dengan lukisannya itu kan, topi senimannya itu gitu kan. Dia berkacamata, dia gambar itu, gambarnya biasa saja. Iya. Tapi cara menyampaikannya tuh luar biasa gitu ya kan. Mudah gitu kan, mudah diikutin gitu kan. Wah, hingga kayaknya harus bercita-cita kayak beliau nih ya kan, keren nih ya kan. Udah saya ikut itu bulat semuanya, belajar otodidak ya dari situ ya kan.
Selebihnya ya otodidak. Saya tuh tidak belajar mungkin seperti kalau Karina mungkin kuliah. Iya, tapi awalnya aku juga sama, Oh, otodidak. iya. Aku kerjanya tiap hari pulang sekolah SMA itu ke Gramedia, baca-baca buku, ngeliat gambar, ke warnet. Dulu kan masih zaman warnet tuh, Iya, ya ngeliat-ngeliat gimana gitu tuh teknik menggambar itu dari YouTube. Kalau sekarang mungkin anak-anak dia bisa lebih mudah lewat akses YouTube. Kalau dulu karena saya sudah ada media ya. iya, kalau dulu akses YouTube di warnet diomelin, Iya. ya kan? Betul. kan? Zaman Ada yang lagi main game online, Bahkan gitu. YouTube itu kayaknya SMA ya. Waktu Iya. zaman saya SMA baru ada YouTube ya. Jadi SD nggak ada itu. Ya kan YouTube kan tahun kayaknya 90-an ya YouTube itu baru ada gitu kan. Baru ada. Nah, ini kita ngobrolin soal kartun nih. Ini sebenarnya kan ada satu pertanyaan ketika misalnya anak-anak diajari kartun begitu ya. Sebenarnya masa depan kartun ini seperti apa sih yang mungkin bisa digambarkan kepada orang tua begitu? Kartun itu adalah dunia di mana anak-anak bisa bebas mengimajinasi mereka. Nah, yang dikhawatirkan oleh kebanyakan orang tua, nanti ke depannya tuh gimana sih? Tidak jelas. Tidak jelas. Madesu, masa depan Madesu, suram. Ya kan? Pasti kan dulu zaman kita dulu kan. Iya, mau jadi apa? Mau jadi apa Gambar gitu. mau jadi apa? Betul. Emang jadi artis bisa dapat ngasilin duit. Nah, yang tidak diperkirakan oleh orang tua, yang namanya teknologi kan berkembang ya. Betul. Jadi sekarang udah ada yang namanya internet. Anak-anak tuh bisa mengakses internet. Kalau bahkan pun jujur tahu beberapa teman saya mungkin dari internet juga gitu. Dan mereka bisa mengakses maksudnya klien-klien di luar melalui internet. Ada banyak kok. Maksudnya ada beberapa artis Indonesia, kartunis Indonesia yang sebenarnya mereka udah bekerja untuk DC, Marvel. Itu mereka dapat dari internet. Nah, selain masa depan dalam bentuk materi, mungkin ada nggak misalnya korelasi anak belajar kartun terhadap pertumbuhan psikologi, terhadap karakter begitu? Ada nggak? Kalau saya yang ngajar ya, maksudnya kan saya ngajar TK, ya kan. Jadi itu saya guru eskul menggambar di TK, di SD gitu kan. Yang menarik memang dari yang saya amati, awalnya nih anak-anak yang temperamen ya. Awalnya tuh saya ngalamin ada satu bocah nih yang saya liatin banget kan. Dia pertama nggak mau gambar tuh Kak. Ya nggak mau gambar. Dia pokoknya ketika disuruh gambar nggak mau dia. Nggak mau dia. Ibunya udah bilang memang anak saya nih temperamen Kak. Gimana gitu kan. Dia nggak mau gambar. Ketika disuruh gambar, dia? Acak-acak gitu sama dia. Itu persis waktu saya kecil tuh. Wah nggak karu-karuan tuh. Pokoknya dia nggak mau ya kan. Ini gimana gitu kan. Akhirnya saya kasih dia. Ya udah, maksudnya kan kalau saya menggambar kan mengikuti kita kan ini warna ini dia nggak mau, ini semaunya dia. Dia semua dia awalnya gitu, terus lama-lama mungkin dia merasa ketika dia tetap di situ dia melihat teman-temannya kok asik gitu ya, maksudnya mewarnai gitu kan, akhirnya mau mewarnai pelan-pelan tuh walaupun kaca kadut ya. Iya. Walaupun kaca kadut. Nah proses mendidik anak misalnya ya, ngajari anak dari yang tidak bisa, yang tidak mau, sampai dia misalnya menurut Kak Rina sama Kak Surai, oh ini udah layak nih misalnya dia ngisi pameran, dia layak karyanya, itu butuh berapa lama kira-kira? Prosesnya panjang. Jadi rata-rata orang tua tuh ketika saya juga sama seperti Kak Surai, pengajar juga kan gitu, sambil ngajar juga kan. Nah, orang tua tuh selalu mau instan ya, maunya cepat Kak ya. 1 tahun itu dalam setahun itu anak saya bisa belajar apa? Udah bagus belum nih gambarnya? Betul. Terus saya bilang gini, Mami, tiap anak itu timelinenya beda-beda. Ada yang dia nangkepnya cepet, ada yang agak lama. Betul. Kita selalu ngasih yang pahit duluan, karena itu emang prosesnya panjang. Tapi yang bisa kita jamin adalah mereka bisa membedakan komposisi warna, gitu. Biasanya misalnya mereka menggunakan langit misalnya warna biru dan orange, sebenarnya langit ada warna dari biru ke ungu, gitu. Nah, teori-teori dan pengetahuan seperti itu yang kita ajarkan ke anak-anak, dan gimana cara misalnya mereka mengatur komposisi dengan baik dan benar, gitu. Dan gimana cara mereka menggambar tangan gitu, itu kita ajarin. Tapi yang sederhana dulu, yang basic aja dulu, karena perkembangan tiap anak kan beda-beda, gitu. Jadi nggak bisa instan ya? Iya nggak bisa instan. Orang tua itu Kak biasanya mereka anaknya mau lomba kan, iya. Jadi harus
oke ikut nih ya kan, nanti juara nih. Itu dia Lombanya bulan depan, masuknya bulan ini. Bayangin dalam sebulan. Iya, itu nggak bisa. pengennya Nggak juara. bisa. Iya. Nggak Begitu, bisa Kak, yang betul. kayak gitu. Iya, begitu Itu kan kan, rata-rata iya. begitu kan. Maunya anaknya juara gitu kan. Kan ada prosesnya gitu Ada kan. prosesnya. Nah itu beban di gurunya dong. Iya, banget. Under pressure langsung. Under pressure, Kalau ya. bisa kita nyetel lagunya Queen itu under pressure, kita setel juga. Curahan hati ya. Iya, betul. Ya, seperti yang saya baca ya, ketika yang kemarin viral tuh, kartun Jumbo, itu ternyata di luar ekspektasi saya loh. Bagus kan? Ya, filmnya bagus, tapi setelah saya baca ternyata buatnya lama, gitu kan? Lah, kok bisa selama itu? Terus kemudian kok bisa sebagus itu? Itu orang kan tidak tahu tuh prosesnya begitu ya. Kisah kesatria pemberani di Pulau Gelembung Ajaib. Itu prosesnya satu, dia lama. Itu kan sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Yang kedua, karena melalui proses panjang itu, makanya setelah nonton pasti banyak tuh yang namanya gen milenial pada nangis. Banyak yang aku kan di sosmed pada nangis, Betul, termasuk betul. saya sendiri salah satunya. Karena ada satu lagu yang bener-bener itu dibuat Kena banget ya. kena banget. Itu dibuat berdasarkan pengalaman nyata pembuatnya. Gitu. Yang dari hati. Benar-benar dari hati. Bukan dari hati, dari hati ya. Iya, dari hati, yang pas dari- di panggung iya, itu kan. iya. Itu berdasarkan pengalaman dari pencipta lagunya, hubungan dia dengan ayahnya. Makanya Kena lah ya. kena. Ya. Gitu. Nangis juga. Nangis. Anak saya pengen yang kecil, umur kelas 2 ya, dia nangis gitu kan. Nangis aja, saya tanya, kamu kenapa nangis? Pokoknya nggak tahu, ayah aku nangis aja. Bisa gitu. Tapi itu murni karya seni. Indonesia iya. Tidak ada kayak Lokal. tidak ada sentuhan AI. Nggak ada. Nggak ada betul itu nggak ada. Itu memang dibantah langsung sama produsernya ya, sutradaranya langsung bahwa memang itu murni memang karya anak bangsa gitu kan. Makanya itu kan semua orang pengen nonton gitu ya. Saya aja sampai 2 kali tuh nonton nganter anak saya. Iya, Yang dan pertama, bukan 1-2 orang ini 400 animator sebanyak itu yang membuat karya itu Yang gitu terlibat kan. gitu. Iya, yang Iya, terlibat itu makanya- gitu kan. bisa jadi bagus itu gitu ya. Makanya waktu itu pernah ada gosip katanya mau keluarin versi uncut, kata direkturnya nggak ada. Karena udah stop begitu aja, kita nggak ada versi uncut-uncutnya. Gitu. Ya, nah kaitannya dengan ini masa depan. Kemarin kan banyak yang mengapresiasi nih Jumbo gitu ya. Kira-kira dengan adanya semangat dari Jumbo, mungkinkah ada Jumbo yang lain yang dilahirkan oleh seniman-seniman Indonesia? Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin kalau buat saya sangat mungkin ya. Sebenarnya budaya kita tuh kaya ya. Dia kaya banget gitu kan, bahkan suku kita nggak berapa ratus banyaknya gitu kan. Misalnya dari suku Betawi aja bisa diangkat pitung atau siapapun lah ya gitu kan, dari suku Sunda banyak tokoh-tokoh. Sebenarnya dari budaya kita aja itu udah cukup gitu untuk membuat sebuah film gitu kan. Karena kan orang sekarang kan kalau Jumbo kan lebih netral aja kan, belum mengangkat budaya gitu. Sebenarnya budaya kita tuh kaya banget gitu kan. Sebenarnya bisa aja ya kan, kelak suatu saat ada yang wah kayaknya perlu ada kabayan versi kartun nih ya kan. Nggak, oke aja gitu kan. Barangkali mungkin Kak Surai sama Karina nih nanti. Oh, amin. Kabayan versi kartunnya Amin, begitu ya. amin, Kita amin. tunggu aja nanti. Nah kalau kaitannya dengan AI ya, AI atau AI lah begitu ya. AI ini kira-kira jadi ancaman nggak sih buat kartunis? Enggak. Kenapa kok bisa tidak jadi ancaman? Kemarin lihat Jumbo kan, Saya lihat. nangis pas adegan dari hati kan. Iya. Nah, itu berdasarkan dari emosi dan jiwa dari yang pembuat. Jumbo juga sama seperti itu. Jadi apakah AI bisa? Bedanya adalah AI nggak punya emosi. Nggak punya Dia rasa. nggak punya rasa. Dan dia hanya mengumpulkan dari database, gambar-gambar yang ada, dia jadikan jadi satu. Makanya ketika kalau misalnya kita ngelihat gambar-gambar AI yang ada di Reels Instagram, video apa, sebenarnya keren dari CGI atau apa itu, dari perpaduan misalnya. Ambil contoh deh yang suka saya lihat itu misalnya yang ada di Reels Instagram itu princess ini berubah jadi kesatria, princess Snow White berubah jadi kesatria, versi kesatrianya apa? Itu kan sudah dibuat oleh AI, itu keren, tapi enggak. Nah, Sekilas keren tapi enggak. Kak Rina, Kak Surai, yang membedakan nih, misalnya ada dua gambar, saya kan nggak bisa bedain. Ini karya AI, ini karya manusia. Itu cara bedainnya gimana? Jadi bedainnya itu kalau misalnya AI itu ya, dia itu gerakannya patah-patah dia. Iya, jadi misalnya orang nengok gitu kan ya tidak semulus orang bikin animasi aslinya gitu kan, dia akan patah. Terus lagi ekspresinya pun
biasanya datar-datar aja kalau misalnya tidak diketik nih sama si yang pembuat si prom ya, Tidak kan? minta gitu ya. Iya, dia nggak lupa ngetik nih ya kan, harusnya nangis atau ya udah datar nanti. Sedangkan anggaplah dialog itu harusnya dia sedih atau marah gitu kan. Ketika itu tidak diketik ya datar. Berarti nggak bisa mengekspresikan perasaan. Iya. Ya, di Harus EA ya, itu. iya tetap harus kita mengetik, kita Dan yang mengetik ya. biasanya dari gambar juga ada, kalau misalnya itu kan ini dari animasi ya. Kalau misalnya dari gambar tuh misalnya adalah bagian dari anatomi tubuhnya yang kurang. Atau misalnya pas di backgroundnya gambarnya nggak sama semua. Kalau misalnya kita perhatikan kan ada beberapa tuh orang publik gitu mereka menggunakan AI. Sebenarnya kalau kita lihat main karakternya bagus, tapi nanti kalau misalnya kita perhatikan baik-baik itu ada cacatnya. Ya, betul pasti itu pasti. Kalau bagi kartunis sangat bisa membedakan begitu Betul. ya. Kalau saya bikin AI ini biasanya nggak sempurna yang pas bagian pinggir-pinggirnya tuh orang-orang itu tidak sempurna tuh. Background-backgroundnya. Background tuh nggak sempurna tuh. Mukanya acak adut ya kan, tangannya kemana, tangannya jarinya ada berapa gitu kan. Iya gitu memang. Oke, begini Gen Asta. Mereka berdua ini kan tadi sudah diperkenalkan sebagai kartunis. Kita dari kru tadi sudah sepakat ngasih surprise. Mohon maaf nih surprise nih. Ini tanpa ada tapping-tapping ulang. Tolong kita buatin gambar secepat mungkin. Nggak harus, bukan ya, maksudnya nggak harus sempurna deh. Oh, iya, Kak Rina, Kak Surai menggambar apa nih? yang ada di gambar ini. Apa nih? Oh, Gimana nih? antara Pak Presiden Prabowo dengan si Deket. Oh, Bobby. Bobby Deket. Jadi Pak Prabowo sama ininya aja. Kita gambar Prabowo sama Bobby Bobby aja. atau Bobby-nya aja, Boleh Prabowo-nya salah aja. satu, boleh dua-duanya. Oh iya. Gen Asta, jadi sambil kita menunggu Kak Surai dan Kak Rina membuat animasi begitu ya, membuat karya kartunnya. Jadi memang di dunia seni kartun ini tadi sudah disampaikan tidak bisa instan begitu. Ada sentuhan, ada karakter masing-masing. Tapi saya percaya, saya yakin selain dari belajar hanya menggaris-garis begitu ya, mewarnai, membuat tulisan-tulisan yang ada di ini tuh, tapi tetap ada nilai-nilai yang bisa didapat dalam pembentukan karakter begitu ya Karina ya. Iya. Jadi kan pada dasarnya kan kita ketika menggambar itu kita melalui tahap ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bahkan Will Eisner aja bilang kalau misalnya kita tuh semua berdasar dari tahap meniru dulu, gitu. Itu memang benar. Karena pada dasarnya kan ketika anak-anak seperti tadi tuh menceritakan ketika dia kecil dia menggambar garis dulu. Nah, terus dan nanti itu tidak salah ya? Nggak salah, emang anak-anak kecil, anak-anak tuh berawal dari scribble atau doodles dulu. Nanti begitu udah besar dia akan ngikutin. Dulu sukanya komik apa? Komik Doraemon. Nah, dia pasti awalnya gambarnya Doraemon. Saya dulu waktu pertama kali ngikutin tuh Sailor Moon. Gitu. Jadi matanya belok-belok ya? Iya, matanya belok-belok, kotak-kotak gitu, kayak Jepang-Jepang gitu. Nah, terus udah gitu. Sudah sampai mana? Dia udah selesai tuh. Nah, terus udah gitu kita semua akan ngikutin semua dari awal. Wih, gambarnya cepet banget ini. Coba disampaikan tunjukkan ke kamera. Oke. Wih, ini Pak Prabowo lagi elus sama si Bobby. Katanya ini Pak Prabowo sedang gendong. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ini karyanya secepat ini begitu ya. Nah, kalau anak-anak yang belajar gitu ya, membuat sampai butuh waktu berapa lama bisa minimal seperti ini deh, nggak usah diwarnai begitu, tapi berbentuk. Ya, beda-beda sih ya kayak. Beda-beda. Iya, tergantung bakatnya dia. Ada yang anak kira lama gitu kan, ada yang ya sama dia langsung ekspresionis aja, langsung gambar aja. Gitu kan kayak. Nah, kalau saya kan tadi pengennya bagus begitu ya. Cuma bagus saya dengan bagusnya kartunis tentu kan beda, atau bagusnya orang lain. Nah, disebut sudah benar nih anak menggambar itu sampai di titik apa? Tidak ada titiknya. Tidak ada. Namanya manusia akan terus belajar, akan terus berkembang.
gambar dia dari waktu dia, misalnya dia belajar gambar kan misalnya umur 6 tahun, Iya. kemudian dia bisa bikin karakter sendiri umur 10 tahun. Karakter dia ketika umur 10 tahun dan 17 tahun akan berbeda. Akan berbeda. Pasti Akan berbeda. Ya betul, berbeda. Karena dia akan mengalami yang namanya influence. Jadi akan mengalami Gaya bergambar ya, nantinya. gaya bergambar, dia akan dapat pengaruh-pengaruh dari yang lain gitu. Sama seperti ketika saya ketika, ini pakai saya lagi nggak apa ya gitu. Saya ketika waktu kecil itu saya suka Sailor Moon, saya gambarnya seperti Sailor Moon. Begitu besar, saya lebih suka Pokemon, saya gambarnya ngikutin Pokemon. Emang betul. Ketika udah SMA, saya lebih suka seperti Inuyasha, saya ngikutin gambarnya Inuyasha. Gitu. Nah Kak, begini, mohon maaf saya pinjam ini. Boleh. Bisa nggak misalnya di EA, kemudian kita, ini kan karya manusia ya, kayak karya Kak Rina. Bisa nggak di EA kita membuat gambar yang serupa dengan ini? Dengan apa yang kita inginkan, yang kita gambar, kemudian kita minta di EA. Bisa, Bisa. bisa. Lalu untuk perbedaannya di mana hasil karya kita dengan EA? Goresan tangannya beda lah. Pasti Gayanya beda. Ya, gayanya beda. Ini kan dia kita kan ngeliupnya gitu banget ya. Cuma kalau misalnya dia akan mungkin lebih rapi mungkin. Akan lebih rapi karena dia kan garisnya komputer gitu kan. Iya, dia akan lebih rapi. Bahkan mungkin lebih bagus AI gitu kan kalau misalnya kita gambar sketsa aja ya. Tapi masalahnya kekurangannya AI itu terlalu rapih dan terlalu bersih. Kelihatan seperti Iya, apa ya, dibuat tidak ada mungkin ciri mesin khasnya. begitu ya. Tidak ada sentuhan tangan-tangan manusia yang Tidak ada. Jadi- kadang khas ya. Khas. Saya melihat antara goresan kartunis satu dengan yang lain itu meskipun mungkin sama-sama gambar hewan tapi beda kelihatan. Gak usah jauh-jauh, ini aja kita berbeda kok. Sama-sama kucing tapi beda. Sama-sama beda Prabowo tapi beda ya. Prabowo beda. Ini Prabowonya Iya, lebih kurus. Ini Prabowonya sesuai gendut. Gemoy ya. Gemoy. Ini Begitu. bobinya lebih kecil. Ini bobinya lebih gede. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada. Karena ini karya Karya masing-masing. masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, ini bisa nggak dipadukan dengan AI? Bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa. Dia bisa bergerak. Jadi saya foto, ya kan? Masukin ke AI gitu kan, dia bergerak. Bisa Saya bergerak. bergerak. Itu dia bisa bergerak. Nah, dengan adanya AI ini, kira-kira masa depannya gimana kalau begitu? Apakah misalnya ini akan tergantikan atau Enggak. Ya, Kenapa kalau tergantikan enggak, karena iya kan kita punya style masing-masing gitu Iya. kan. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena AI itu nggak bisa menciptakan. Dia hanya menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Nah, yang sudah adanya itu kan dari mana? Dari kreasi manusia gitu. Nggak bisa gitu. Tapi kalau bisa kita menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita, misalnya bikin gambar yang ini lagi begini terus loncat dari sini seperti apa, kita buat referensi aja nih, buat Ya, buat referensi referensi kaset, bisa itu, ya. bisa. Referensi. Tapi kita gambar ulang dengan teknik kita, gaya kita sendiri itu bisa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bikin AI lalu kita ngeklaim, ini gambar saya loh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah, soal kekhasan dari Karina. Ada nggak misalnya kalau di dosen itu kan ada tuh kalau dia tulisan, dia karya ilmiah dipatenkan di Haki begitu. Nah, untuk karya-karya teman-teman seniman kartunis ini bisa nggak bisa dipatenkan ini Bisa. karya Kak Rina, Kak Surai? Bisa. Ada. Ada. Di mana? Di Kementerian Di- Hukum Ya, berarti? Kementerian Hukum, kita ke Haki gitu. Nanti kita bisa urus itu semua. Nanti kalau ketika kita Hakinya sudah keluar, orang-orang nggak bisa bebas Ya. menggunakan Iya, karya kita. karya kita. Kita udah punya khas nih, gitu kan. Punya kita seperti ini, gitu kan. Nggak bisa Betul. dipakai. Kita bisa tuntut itu. Gitu. Ya. Kalaupun misalnya saya iseng nih di medsos begitu saya pakai, itu bisa dituntut. Bisa. Contohnya nih pernah ada lihat nggak? Ghibli, Sanrio. apa? Oh, Sanrio, ya, oke. Sanrio Iya. bikin di papan iklan gede depan satu buah mall di Jakarta. Itu dia bilang kalau ada yang ngikutin akan dituntut. Itu beneran. Karena banyak yang ngambil karakter Sanrio diperjualkan bebas dengan tanpa izin Izin, dari ya. Sanrio kan gitu. Itu sebenarnya udah melanggar IP-nya, intellectual property-nya Sanrio. Nah, itu aja Sanrio berani terang-terangan seperti itu gitu karena dia merasa ini Iya, sudah milik karyanya saya. milik dia, karakter dia. Nah itu kalau di AI berarti nggak bisa di ini ya, nggak bisa di nggak bisa diakui. Oh ini Nggak bisa. AI Nggak bisa. karya Nggak saya. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia mau klaim bagaimana gitu kan? Nggak bisa. Iya. Iya, Nggak bisa. iya, Walaupun itu kita bikin memang jadi satu. Misalnya kita kan bikin. Ya memang satu-satunya memang. Kita bikin nih. Kita ketik from yang sama. Itu beda hasilnya. Misalnya gini, bikin Iya. prompt aja deh. Iya. Ada kucing lagi jalan, terus pas ketabrak, dia mau ketabrak mobil, dia dia tiba-tiba bisa terbang. Itu pasti ntar
gambar per kucingnya tuh akan beda. Akan beda. Pasti Dan itu beda. nggak bisa disebut oh ini karya Rina, karya Surai. Iya, walaupun beda-beda AI ya. itu Iya. nggak bisa konsistensi. Sedangkan kalau manusia bisa melakukan konsistensi. Dia nggak bisa konsisten betul. Walaupun kita ketik lagi dengan prompt yang sama, nggak sama nanti di prompt selanjutnya bentuknya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Aneh kalau di tengah apa ya derasnya medsos nih, pengaruh nggak dengan apa kartunis. Ya kan medsos banyak tuh. Saya pengen saya digambar yang kayak naik Vespa lah, beginilah begitu kan. Dengan dunia kartun ini nggak pengaruh nggak? Enggak. Kalau saya pengaruh. Kalau saya ya, karena saya kan karikatur ya. Iya. Jasa yang saya jual itu ya karikatur. Jadi ketika ada itu gitu kan, mereka kan 10.000 loh itu karikatur yang dijual AI itu 10.000, 20.000 gitu kan. Itu bagaimana gitu kan, maksudnya kita kan ratusan ribu gitu kan. Bagaimana dapur mau ngebul? Iya gitu kan? kan, tiba-tiba ada AI yang cuma nawarin 10.000. Saya kaget gitu. 10.000, innalillahi ya kan. Ya orang kan nggak ini kan. Yang penting dia bisa mukanya jadi karikatur, ya kan, dia nggak mau tahu prosesnya. Iya. Sedangkan Bayang tuh, proses iya, itu nggak kan mau. panjang. Kita mikirin ide, kita mikirin posenya seperti apa, kita mikirin pewarnaannya seperti apa, komposisi peletakan karakter dan teman-temannya gimana. Apalagi kalau misalnya rame-rame ya kan kadang-kadang ada yang dia mau karikaturnya satu keluarga. Ada yang satu perusahaan. Satu perusahaan. Nah, Mending satu perusahaan kita bertujuh ya atau bersebelas. 40 kebayang nggak? Kadang saya kalau ini misalnya kemarin foto bertujuh misalnya ya. Di EA kan itu yang satu hilang gitu. itulah bukti tidak sempurna. Itu Itu tidak sesempurna itu. Gitu. Berarti EA itu kesimpulannya EA tidak bisa menggantikan manusia. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah kalau ini karakter yang apa namanya, yang ikonik, ya kalau dulu kan ada apa, ada SpongeBob, ada Naruto, itu AI bisa nggak meniru? Enggak. Karena kan pada dasarnya penciptaan karakter itu ada tujuannya. Seperti ketika kita bikin desain karakter itu awalnya seperti apa, karakternya mau dibuat seperti apa, untuk apa, tujuannya apa gitu. Nah kayak SpongeBob itu tujuannya apa? Kok SpongeBob kan kotak begitu? SpongeBob kan kotak kan awalnya kan karena si Steven-nya itu ya penciptanya SpongeBob ya, dia mau memperkenalkan dunia laut ke anak-anak. Sponge itu binatang kan, kayak Sponge itu binatang kan? Sponge binatang. Kita kan selalu menganggap itu Sponge itu adalah dia sebenarnya iya. Sponge buat nyuci piring kan. Iya, itu Enggak, aslinya itu hewan aslinya asli ada kan? hewan aslinya. Ada hewan asli Ada Sponge hewan ya. aslinya. Dan tujuannya bukan untuk memperkenalkan si hewan ini. Bukan, bahkan yang kayak misalnya yang ikan-ikan di belakang yang Iya, mangap-mangap itu. kapak-kapak itu tuh, itu juga ada nama hewan aslinya tuh ada. Gitu. Nah, tujuannya dia memperkenalkan dunia Biar anak-anak tertarik sama dunia laut. laut. Karena dunia laut kan ya seperti kita ketahui laut Luas banget luas kan? banget Iya, kan. Bahkan hewan-hewannya apa juga belum pada tahu itu juga kan ya. paling baru di observasi sama manusia tuh nggak nyampe ya 30%-nya nggak nyampe lah gitu. Itu Sampai ada plankton, sampai plankton itu kan sampai ada juga ada kan di SpongeBob itu kan. Sampai padahal kan plankton tuh kecil banget gitu kan. kecil banget kan plankton. Nah, selain SpongeBob ada nggak yang punya tujuan dalam lain dalam pembentukannya? Kalau Doraemon itu tercipta karena pengarangnya itu ingin menciptakan sebuah robot yang memenuhi imajinasi anak-anak. Jadi robotnya itu dia ingin buat sebuah karakter di mana anak-anak Pengen bisa apa gitu ya, pengen apa aja ada gitu kan. Kan kita masih kecil gitu kan, ya kan mau ini, mau itu gitu kan. Iya, padahal itu sebenarnya itu adalah ya dia itu karena anak-anak mau ini itu gitu Kan kan. nyanyi begitu kan, aku ingin begini, aku ingin begitu. Iya kan lagunya ingin begini, aku ingin begitu. Ingin Kalau siapa sih ini Upin Ipin? Kalau Upin Ipin itu sebenarnya diciptakan untuk mendekati ini loh kisah anak-anak. Ya, realnya anak-anaknya, anak-anak gitu. Dunia anak-anak banget yang Upin Ipin itu. Seperti apa mereka temenan, mereka main mobilan yang dibikin sedemikian rupa. Mandi di kali. Gitu. Anak Terus gua itu tanya. Nyela-nyela satu sama lain. Kok Ipin itu nggak gede-gede ya? Segitu aja. Sama kayak Nobita nggak gede-gede juga, nggak naik-naik ya. Conan udah 20 tahun kagak gede-gede. Conan juga nggak gede-gede tuh Conan ya kan gitu lah. Ya. Nah, begini Kak Surai sama Karina, yang sehari-hari Kak Surai ini memang sudah lengket sekali dengan dunia kartun begitu ya. Apa sih harapan yang mungkin ingin disampaikan kepada pemerintah
untuk mendukung profesi kartunis begitu? Kalau saya pengennya ya ada banyakin sekolah gitu, banyakin sekolah-sekolah. Sekolah yang memang khusus untuk itu gitu kan. Sekarang SMK sudah ada DKF-nya. Ya, tapi Ya, kan SMK, ya, DKV, ya DKV-nya. Udah ada tuh SMK gitu kan. Cuman kalau misalnya memang mau diseriusin gitu kan, bisa tuh khusus untuk jurusan kartun gitu kan. Nah, itu bisa tuh. Harapannya sih itu ya. Karena kan sekarang cuma kursus-kursus aja yang banyak, kursus apa gitu kan. Ada lembaga-lembaga kayak gitu aja. Coba kalau misalnya resmi dari pemerintah, oh ini kayaknya oke nih ya kan. Dukungan sih Iya, sebenarnya. dukungan ya? Dukungan. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh kan seperti tadi kan Kak Sura itu bilangnya kita tuh banyak cerita yang bisa diolah. Dan sebenarnya kita juga banyak tenaga-tenaga animasi, kartun yang bisa didukung gitu. Jangan sampai seperti Jumbo. Kan Jumbo sebenarnya luar biasa bagus kan. Dari respon, hasilnya juga itu. Kita menunjukkan sebenarnya kita punya SDM itu, potensi itu ada. Gitu. Nah sayangnya potensi itu nggak pernah didukung. Nah, ngomong soal cerita yang layak diangkat, saya pengen challenge deh. Kira-kira ada nggak? Ya sebutkan deh 3 cerita yang mungkin layak diangkat di dunia perfilman kita, seperti si Jumbo itu. Karina punya ide 3 cerita? Apa ya? Ini menarik nih. Iya menarik sih sebenarnya. Banyak sih. Mungkin legenda pertama, cerita-cerita legenda itu jarang banget yang diangkat. Padahal sebenarnya kita bisa mengeksplorasi itu semua. Betul. Karena legenda tuh budayanya banyak. Kemudian kita butuh lagi cerita kehidupan sehari-hari. Yang real, kayak Upin-Ipin gitu ya, tapi dengan tokoh kita gitu kan. Sebenarnya sih sudah ada, cuman perkembangannya itu yang kita nggak tahu mereka. Kenapa mereka nggak populer ya, tidak ngangkat gitu. Mungkin dari segi cerita gitu kan. Terus apa lagi? Kalau saya karena saya suka cerita-cerita legenda gitu ya. Saya seneng tuh sama kisah Majapahit. Iya. Itu kan itu Indonesia banget ya, maksudnya kerajaan besar gitu kan, yang sampai katanya itu melewati Asia Tenggara gitu kan, sampai ke benua lain gitu kan. Dan itu dulu juga viral di film kolosalnya kan? Ya, itu menarik gitu untuk seorang Gajah Mada bisa menguasai Nusantara gitu kan, gimana caranya gitu kan. Nah, itu keren untuk diangkat bahwa ternyata kita punya tokoh besar yang bukan cuma di Indonesia aja terkenal gitu kan, tapi sedunia bisa gitu. diangkat begitu. Ya mudah-mudahan Ya. ide tadi dari Kak Rina, Kak Surai bisa menginspirasi. Atau bahkan kita tunggu nih Kak Rina, Kak Surai masuk dalam tadi kalau di Jumbo itu ada berapa ratus? 400 animator yang terlibat untuk melahirkan film sebagus seperti Jumbo gitu ya. Tepuk tangan dulu. Ini 2 kartunis kita. Nah, begini, kita dari Go Podcast, tim ini meskipun kakak-kakak berdua ini kartunis, tapi kita ingin memberikan hadiah kartun juga nih. Ada dari tim kreatif sudah menyediakan. Oh, mana? Sini. Nah, ini tapi jangan diketawain kalau ini jelek. Ada ini untuk Kak Rina. Oh iya, terima kasih. Coba dilihat. Oh iya. Sudah mirip apa belum tuh? Kurang tai lalat. Oh, kurang tai lalat ya? Nanti ditambahin sendiri. Yang ini untuk Kak Surai. Kak Surai. Ada tulisannya. Oh, ada Kak Surai. Gitu kan? Mirip nggak Kak Surai? Mirip nih, boleh nih. Cakep. Ya, pokoknya ini mirip nggak mirip, bagus nggak bagus harus bilang bagus dong. Bagus. Oke, terima kasih atas perjumpaannya Karina sama Kak Surai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Gen Asta, demikian tadi obrolan kita seputar dunia kartun. Dan ternyata kalau kita simak, kartun ini meskipun AI itu sudah sedemikian rupa berkembang, tidak bisa digantikan peran manusia. Karena goresan manusia ini ternyata menggunakan hati, menggunakan feeling, menggunakan perasaan. Maka bagi kalian Gen Asta, Gen Z yang mau belajar kartun, ya Kak Rina, Kak Surai sangat terbuka, bisa belajar. Dan ternyata tadi disampaikan, cuan juga sudah menunggu, kemudian ternyata belajar kartun juga bisa menumbuhkan psikologi yang lebih sehat gitu ya. Dan tentunya selalu simak Go Podcast dengan episode-episode yang menarik yang akan membahas seputar inspirasi, kreasi, dan masa depan anak muda. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di mana lagi kalau bukan di Go Podcast? Go Podcast.